Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dinas para dinas Kabupaten Pasir, yang saya hormati kepala dinas dari provinsi, yang saya hormati kepala dinas Kominfo, yang saya hormati Bapak Sekcam, yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang Bapak dari tim penilaian desa digital Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, yang mana selama ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membuat informasi digital ini. Alhamdulillah pada hari ini Bapak datang mengunjungi kami dan mohon arahan, mohon petunjuk bagaimana semestinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Kerang atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu dari DPRD Provinsi, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan pada Bapak Aswanda SSTP MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Kepala DPRD Kabupaten Pasir, yang saya hormati Bapak Sekjak, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kerang, Kecamatan Batu Ngam, yang saya hormati dari Kominfo Kabupaten, yang saya hormati seluruh tim penilai, tim verifikasi dari provinsi, yang saya hormati seluruh aparat desa maupun serta seluruh staf kami yang juga hadir dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sudah bisa sama-sama berkumpul di Desa Kerang ini dalam rangka verifikasi penilaian desa digital Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan ini rutin kami laksanakan setiap tahun untuk menilai desa itu dari segi desa digitalnya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kami sudah memverifikasi berkas yang sudah disampaikan kepada kami dari seluruh kabupaten Kalimantan Timur, dan alhamdulillah dari semua berkas yang sudah kami verifikasi, kami sudah bisa menentukan 3 besar untuk kegiatan penilaian desa digital tahun 2025 ini. Dari 3 besar itu yang patut kita banggakan adalah untuk dua desa yang ada masuk dalam 3 besar itu adalah semua diborong oleh Kabupaten Pasir ya. Yaitu Desa Kerang dan Desa Songka. Dan kami juga insya Allah hari ini hari terakhir penilaian kami. Kemarin kami sudah melaksanakan penilaian di Penajam Pasir Utara dan sudah kami nilai, kami lihat bagaimana proses digitalisasi yang ada di desa, bagaimana fasilitas-fasilitas digital yang ada di desa, juga bagaimana proses pengolahan data-data digital yang ada di desa. Dan selanjutnya hari ini kami alhamdulillah sudah sampai di Desa Kerang ini. Ini untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Desa Kerang ini. Alhamdulillah desanya sangat luar biasa. Biasanya kalau disambut dengan hujan seperti ini nih, berkahnya luar biasa juga. Alhamdulillah ya. Dan kami juga mungkin juga tidak terlalu lama ya, karena setelah ini kami akan langsung kembali lagi ke pasar, lanjut lagi ke Desa Songka untuk melaksanakan penilaian di desa yang satunya lagi terakhir yang insya Allah akan kami nilai pada hari ini. Kami sangat berharap sekali. Jadi untuk desa digital di sini bisa maksimal
bisa bagus. Yang kami cari itu bukan juaranya, tetapi pelayanan dari digitalisasi yang ada di desa itu sangat maksimal, dan juga masyarakat juga semakin dimudahkan dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh desa. Demikian juga untuk kegiatan hari ini, kita berharap mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Perlu kami informasikan bahwa hari ini kami membawa tim juri, tim penilai yang sangat luar biasa. Yang pertama kami perkenalkan Bapak Dimas Alamika. Beliau ini dari Dinas Komunikasi dan Informasi di Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua kami perkenalkan Bapak Surya Fajar. Nah, beliau ini dari Green Nusa Konsultan IT, dan beliau sangat konsen sekali dalam pemahaman IT yang ada di desa. Tahun lalu kami sudah melaksanakan kegiatan pelatihan untuk pembuatan website desa. Nah, alhamdulillah beliau memfasilitasi pembuatan website desa itu mulai dari pembuatan website sampai ke perizinan pembuatan website itu selama 1 tahun. Jadi desa-desa yang kami tunjuk untuk melaksanakan kegiatan pelatihan website desa itu, alhamdulillah sekarang sudah memiliki website desa yang memang betul-betul sudah diarahkan oleh Kementerian Desa maupun Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan template yang sudah dibuatkan. Nah, kita patut berbangga, artinya dari pihak pusat sampai ke daerah itu perhatian khusus untuk desa digital ini sangat tinggi sekali, sehingga sampai website desanya pun sudah disiapkan. Tetapi tidak semua desa memanfaatkan fasilitas tersebut, dan untuk di Kalimantan Timur ini memang ada beberapa desa yang memang sudah memanfaatkan fasilitas yang sudah dibuatkan terkait dengan pemanfaatan website desa yang sudah dibuatkan dari pusat. Kemudian yang ketiga, tim juri kita yang sangat luar biasa, Bapak Jena Arifin. Beliau dari Akademisi Dosen Ilmu Komputer Universitas Mula Warman. Beliau ini sangat konsen sekali terkait dengan digitalisasi juga yang ada di desa, dan sering mendampingi SKPD terkait dengan digitalisasi baik yang dari kantor-kantor maupun dari desa secara keseluruhan. Kami juga membawa beberapa staf kami yang hadir pada hari ini yang setia mendampingi kami. Ada Ibu Belita, ada Pak Ridwan, ada Mas Rizky juga. Nah, Rizky. Nah, kami yang hadir pada hari ini berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa, penilaian ini, wilayah lapangan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami harapkan. Dan kami berharap mudah-mudahan desa inilah desa digital yang kami cari, desa yang terbaik dari yang terbaik sama ini. Kita berharap mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Kami terima kasih atas sambutan yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa dalam kegiatan hari ini, dan mohon maaf apabila dalam pelayanan dalam penilaian kami ini ada kekurangan, kami mohon maaf. Demikian saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Aswata SSTP MSI selaku Kadin Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Batu Engau yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat Batu Engau, sekaligus membuka acara ini kepada Bapak Arwin Mangonto SE. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, yang dari Kepala Dinas BPD Provinsi Kalimantan Timur, kami mewakili, yang saya hormati yang mewakili dari Kepala Dinas BPD Kabupaten Pasir, yang saya hormati tim penilai desa digital dari Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Pak Kades beserta perangkatnya. Mohon izin Pak Kabid menyampaikan permohonan maaf Pak Camat yang sebelumnya Pak Camat yang hadir bersama-sama kita di pagi hari ini, namun tidak pada hari yang sama. Kebetulan kami ada rapat pimpinan Pak, evaluasi kinerja di triwulan ketiga yang tidak bisa dibagikan. Selamat datang Pak di Kecamatan Batu Engau. Sedikit saya memberi gambaran Kecamatan Batu Engau ini adalah
kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan, di mana bahwa kami memiliki 13 desa dengan luas wilayah 1.507,26 km persegi, jumlah penduduk kurang lebih 20.214 jiwa. Adapun perbatasan dengan Kecamatan Batu Engau, di mana utara adalah perbatasan dengan Pasir Blenrong yang Bapak lewati tadi, kemudian di timur perbatasan dengan Kecamatan Tanjung Harapan yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, Pak. Kemudian yang sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam dan selatannya berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kota Baru, Pak. Terima kasih, Pak, atas kepercayaan yang diberikan pada desa kami atas dipilihnya desa kami sebagai salah satu 3 besar ya masuk di wilayah desa digital. Perlu Bapak ketahui bahwa kebanyakan Pak desa kami ada di dalam, jadi yang ada di lintasan provinsi ini dari 13 desa itu hanya 4 desa, Pak. Selebihnya itu kami ada di pesisir agak ke dalam. Kemudian pada kesempatan yang baik itu juga saya menyampaikan bahwa di kami masih ada 2 desa yang jaringannya yang belum bisa dikatakan belum bagus, yaitu Desa Longu dan Desa Pembulan Jaya. Mungkin di sini dari Info atau dari Info Provinsi juga kami memberikan sekali informasi yang mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kami sudah bisa menikmati sepenuhnya jaringan internet ini, di mana bahwa sekarang kami di desa dan di OPD semuanya kerja berbasis aplikasi, Pak. Jadi memang ketergantungan daripada jaringan dan internet ini sangat dibutuhkan di era digitalisasi sekarang ini. Kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf, Pak, apabila dalam penyambutan kami pada pagi hari ini kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini penilaian desa digital atau di Kalimantan Timur saya mintakan dibuka dengan resmi. Terima kasih kepada Bapak Camat Batu Engau atau yang mewakili Bapak Arwin Mamoto SE. Selanjutnya acara inti yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Zainal Puadi Eskom. Kepada Bapak Zainal Puadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dinas DPRD Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas DPRD Kabupaten Pasir atau yang mewakili beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Camat Batu Engau atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Staper Kabupaten Pasir atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kerang. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota Desa Kerang.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita dapat berkumpul di aula Desa Kerang yang penuh dengan kesederhanaan. Tak lupa pula marilah kita aturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang. Sebelum saya memaparkan Desa Kerang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Jainal Puadi, jabatan sebagai PPID Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir. Yang pertama, kami akan memperkenalkan inilah desa kami, Desa Kerang dengan desa digital. Transformasi desa di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Gambaran umum Desa Kerang. Desa Kerang terletak strategis dengan luas 21.088 hektar yang terbagi dalam 11 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 3.421 jiwa. Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi yang memiliki potensi besar untuk pembangunan dan konektivitas digital. Ya baik, dipimpin oleh Bapak Sajirul Mahmud sebagai Kepala Desa. Beliau berkomitmen kuat dengan prinsip transparansi dan kemajuan desa. Visi beliau adalah mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan terbaik. Selanjutnya, adapun visi desa digital. Yang pertama, desa maju dan sejahtera. Mewujudkan Desa Kerang sebagai model kemajuan kesejahteraan melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Yang kedua, transparansi anggaran. Menjamin keterbukaan penuh dalam pengelolaan anggaran desa agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, akses layanan mudah. Menyediakan layanan publik yang cepat, mudah, dan dapat diakses oleh seluruh warga kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, partisipatif aktif. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa dari perencanaan hingga implementasi. Selanjutnya, adapun langkah-langkah kami dari Desa Kerang untuk membangun desa digital. Yang pertama, Kerang sebelum digital, penjelasan dari Bapak Sajirul Mahmud terkait potensi desa dan awal membangun infrastruktur dan pelatihan. Kedua, mulai komitmen menuju desa digital. Ketiga, dilengkapi dengan sumber daya manusia, pegawai dengan pelatihan komputer untuk seluruh pegawai pemerintahan di Desa Kerang. Keempat, menyiapkan infrastruktur jaringan internet keamanan. Kelima, layanan desa melalui aplikasi siap, cetak KK, KTP, akte dan lain-lain. Terbentur regulasi Disdukcapil. Keenam, pembuatan surat menyurat melalui Srikandi. Ketujuh, surat menyurat bertanda tangan TTE. Kedelapan, meningkatkan SPGS desa. 9, mengikuti pelatihan Open SID. Ke-10, menerapkan digitalisasi kepada masyarakat. Di sini kami pada tahun 2024 hingga 2025 telah menerapkan beberapa hal. Yang pertama, kami bekerja sama dengan penyedia OpenSD, rumah data desa. Kemudian kami memiliki satu bangunan untuk media center Desa Kerang, termasuk untuk podcast kepada warga atau dari dinas. Kemudian kita di sini juga memiliki CCTV lab Desa Kerang yang dikelola oleh Diskominfo. Kemudian di sini kita juga informasi pelayanan publik. Kemudian CCTV di lingkungan pemerintah Desa Kerang. Kemudian ada alat untuk mengambil gambar, kamera. Kemudian ada drone dan aplikasi penunjang yaitu aplikasi Srikandi untuk
surat menyurat. Kemudian ada aplikasi siap untuk mengurus kependudukan, dan yang terakhir JMO untuk jaminan ketenaga kerjaan. Baik, di sini yang menarik yang perlu kami angkat bahwasannya di Desa Kerang memiliki UMKM, yaitu perpaduan unik kearifan lokal dan kemajuan teknologi di Desa Kerang, yang mana ini sudah turun-temurun dari orang tua kami, nenek moyang kami, yang mana pada dahulu kala Desa Kerang ini berada di pinggiran Sungai Kerang. Dan di situ ada yang namanya mencari kerang, atau sebutan kami di sini bapak-bapak, yaitu nelagi. Nelagi itu adalah aktivitas yang mencari kerang di Sungai Kerang. Di sini untuk teksturnya juga sangat berbeda, lebih lembut dan lebih halus, dan ini hanya didapatkan di Desa Kerang dengan Sungai Kerang. Di Desa Kerang aroma gurih telagi berpadu dengan kekuatan sinyal WiFi. Inilah bukti bahwa masa depan tidak harus mengorbankan masa lalu. Baik, di sini kita juga punya marketplace yang dikelola oleh teman-teman dari KIM Kesataka Desa Kerang. Di sini kita menyediakan tenda rakit, yang mana tenda rakit ini dikelola oleh Bumdes Desa Kerang. Kemudian di sini kami juga punya bekerja sama dengan UMKM yang ada di Desa Kerang. Seperti ini ada lapak jualan aneka ragam snack. Kemudian di sini juga ada jual percetakan digital printing. Ya, baik, ini contoh sederhana ruang media center dan PBB. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 akhir pemerintah Desa Kerang telah melakukan pembangunan kantor Desa Kerang lengkap dengan kantor sistem informasi Desa Kerang, yang mana insya Allah di tahun 2025 awal kami akan berpindah tempat ke tempat yang baru. Selanjutnya di sini ada CCTV di lingkungan kami, baik itu di dalam ruangan, kemudian di luar ruangan, kemudian di gedung atau di aula ini. Kemudian kita juga ada CCTV di Simpang 4 Desa Kerang. Selanjutnya adapun aplikasi penunjang untuk pelayanan kepada masyarakat desa, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kita di sini ada menggunakan aplikasi Srikandi yang dikelola oleh Kecamatan Botrengau. Kemudian Siap yang dikelola oleh Disduk Capil Kabupaten Pasir. Kemudian ada JMO dari Ketenagakerjaan, dan Open SID ini yang dikelola oleh kami PPID beserta KIM Desa Taka. Kemudian selanjutnya inilah inovasi kami, inovasi QR kode, bahwasannya kami di Desa Kerang telah menyiapkan barcode kode yang kami taruh atau kami sebarluaskan, baik itu di instansi pemerintahan, baik itu di warung-warung makan, baik itu di perusahaan-perusahaan. Ini memudahkan komunikasi kami dari pemerintah Desa Kerang kepada perusahaan atau UMKM yang ada di Desa Kerang. Bahkan ini kami gunakan biasa untuk pengurusan surat menyurat. Di sini kita ada pembuatan surat menyurat, contoh seperti keterangan usaha, kemudian contoh seperti pengantar nikah. Di sini masyarakat telah bisa menggunakan barcode ini langsung WA kepada admin kami yang dikelola oleh KIM Desa Taka. Kemudian di sini kami punya website Desa Kerang yang bisa diakses melalui ponsel pintar, melalui kamera. Kemudian kami juga memiliki akun TikTok Desa Kerang, Instagram, Facebook, dan YouTube. Ya baik, sini selanjutnya adapun dampak positif Desa Digital Kerang. Yang pertama yaitu efisiensi pelayanan, yang kedua transparansi pengelolaan anggaran, yang ketiga partisipasi warga meningkat, yang keempat pembangunan dipercepat. Ini salah satu contoh efisiensi pelayanan
Adapun pelayanan ini publik menjadi lebih cepat, akurat, dan tanpa batasan waktu, mengurangi antrian serta meningkatkan kepuasan warga. Adapun di sini masyarakat sering berkunjung ke kantor desa hanya mengambil surat yang telah diurus melalui barcode yang sudah diisi nama, tempat tanggal lahir, dan yang lainnya. Jadi kantor desa hanya mengambil surat yang telah dibuat oleh pemerintah desa Kerang. Ya baik, di sini kami juga ada transparansi anggaran. Adapun pembelanjaan kita sampai dengan bulan September tahun 2025 untuk di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 56,13%, bidang pelaksanaan pembangunan desa 54,56%, bidang pembinaan kemasyarakatan desa 42,44%, bidang pemberdayaan masyarakat desa 23,17%, dan yang terakhir penanggulangan bencana darurat 47%. Menjadi keterbukaan penuh dalam pengelolaan anggaran desa agar setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan ini juga sudah kita masukkan ke website Desa Kerang untuk terkait transparansi anggaran. Adapun komitmen kami pemerintah Desa Kerang terhadap transparansi anggaran terlihat dari pengelolaan dan desa yang terinci dengan alokasi yang jelas untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pendapatan desa 3,879 miliar, target pendapatan keseluruhan desa untuk tahun anggaran 2025. Kemudian 1,741 miliar realisasi pendapatan, 4,325 belanja desa, dan yang terakhir realisasi belanja sampai dengan bulan September sebesar 1,715 miliar. Dana desa dan alokasi dan desa difokuskan untuk membiayai pembangunan infrastruktur vital serta program pemberdayaan masyarakat, memastikan pemanfaatan dirasakan oleh warga. Sini selain kami juga punya BPID, kami juga aktif untuk membangun apa-apa saja yang menjadi kebutuhan warga kami di Desa Kerang. Selanjutnya, partisipatif warga meningkat. Masyarakat dapat melihat dan berpartisipasi secara langsung terhadap kinerja dan kegiatan di desa melalui KIM dengan media sosial. Jadi di sini Bapak tim kami selalu mengikuti Bapak Kepala Desa untuk kegiatan di luar maupun di dalam desa itu sendiri. Ya, baik, ini selanjutnya satu scan untuk semua urusan. Ini semua kami satu scan untuk semua urusan, apa saja yang dibutuhkan masyarakat kami, apa saja yang diminta oleh masyarakat kami akan kami layani selama 24 jam. Yang mana artinya waktu kami tidak bekerja, kami juga tetap bersih tugas untuk melayani dari permintaan masyarakat, termasuk dari Bapak Kepala Desa kami sendiri, Bapak Sajid. Pemerintah desa juga meluncurkan gerakan penyebaran kode QR di 11 rukun tetangga. Kode QR ini tidak hanya di kantor desa tapi juga di perusahaan, instansi, warung, UMKM, dan pos ronda. Adapun ini fungsi QR kode. Yang pertama, akses informasi terkini. Satu scan terhubung ke semua media sosial resmi desa, website, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp warga. Layanan pengaduan. Warga bisa melaporkan masalah seperti jembatan rusak hanya dengan scan kode di warung, menulis aduan, dan melampirkan foto tanpa harus ke kantor desa. Akses layanan desa, layanan permohonan surat, data kependudukan dapat diakses melalui portal web yang terhubung dengan QR code. Ya, ini adalah contoh-contoh kami di lapangan. Di sini ada ketahanan pangan. Kemudian di sini juga kita ada bekerja sama dengan Koramil untuk membersihkan lingkungan pemerintah di Desa Kerang. Informasi kepada masyarakat menggunakan barcode. Jadi di sini informasi media sosial Desa Kerang dapat diakses. Kemudian wisata yang masih belum tersentuh oleh digital, kita punya wisata yang namanya Batu Baba. Kemudian di sini kita ada juga air terjun di Desa Kerang
Ini yang akan kami angkat ke depannya untuk di Desa Kerang. Adapun di sini sosialisasi desa digital dengan menerapkan informasi berbasis barcode kepada masyarakat dan perusahaan di Desa Kerang. Ya, ini contoh kemarin kami mendatangi dari BPID mendatangi perusahaan untuk memberikan barcode kami apabila urusan perusahaan dengan pemerintah desa yang sifatnya kurang intens bisa langsung menghubungi ke admin kami. Kemudian di sini kami juga menempel di warung-warung UMKM di pinggir jalan kaki 5 untuk memberikan kemudahan informasi media sosial berbasis barcode kepada UMKM dan masyarakat terkait media sosial Desa Kerang. Kemudian di sini kita juga menempel di instansi di pemerintahan Desa Kerang. Ya, ini adalah bukti nyata dari kami bahwasanya desa digital sangat mempengaruhi kearifan lokal yang mana yang di sini dalam hal ini kita dapat mengangkat UMKM yang ada di Desa Kerang. Ini jumlah interaksi masyarakat dengan menerapkan desa digital. Jadi di sini ada tahunan, di sini ada bulanan. Bahkan di sini juga kita lengkap data analisis Instagram. Ini sudah mencapai 290.000 dengan ditonton 3,89.000. Selanjutnya ini statistik pengunjung website Desa Kerang. Ya, di sini ada sebanyak 2.128 untuk bulan September ini. Ini statistik pengunjung media sosial lainnya seperti TikTok. Kami juga aktif di TikTok, berbagi informasi tentang Desa Kerang, kemudian berbagi informasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Desa Kerang. Dan di sini alhamdulillah untuk merek ini kita sudah punya 70.000 pengunjung. Dan Instagram juga lumayan cukup banyak. Dan perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dari Keduri, kami di sini punya satu orang yang ahli dalam Instagram dan saat ini telah memegang akun IKN Nusantara, yaitu Saudara Surdiandi. Terima kasih kepada Saudara Surdiandi. Di sini beliau barusan di bulan 8 kemarin ada kunjungan atau pemanggilan kerja ke Yogyakarta selama 1 minggu untuk menerima masukan atau pelatihan yang diberikan oleh tim dari Yogyakarta. Baik, selanjutnya inovasi digital Desa Kerang inspirasi untuk Pasir dan Kalimantan Timur. Desa Kerang telah membangun sebuah ekosistem digital revolusioner yang menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi adalah kunci percepatan pelayanan publik di tingkat desa. Model inovasi Desa Kerang ini menawarkan cetak biru yang sangat relevan dan dapat direplikasi oleh desa-desa lain di seluruh Kabupaten Pasir dan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun integrasi media sosial dan QR code, pemerintah Desa Kerang menyediakan QR code di berbagai titik strategis seperti kantor desa, balai pertemuan, dan pusat keramaian. Cukup dengan sekali pindai scan, masyarakat langsung terhubung dengan berbagai layanan. Selanjutnya, akses informasi instan. Warga dapat mengakses pengumuman terbaru, jadwal kegiatan, hingga potensi desa tanpa perlu mencari akun media sosial secara manual. Jadi di sini terkadang kita sebagai pengguna ponsel pintar kesulitan untuk mencari nama akun desa tersebut. Tapi di sini kami menyediakan OKR yang mana yang bisa difoto, kemudian langsung akses ke media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kerang. Pelaporan cepat dan efisien. QR code dapat mengarahkan warga ke kanal pelaporan terintegrasi untuk menyampaikan aduan tanpa proses yang berbelat-belit. Nah, di sini pengaduan juga kami terima. Ini masuk juga ke OpenSID. Memang di sini kami baru kurang lebih 2-3 tahun ini yang aktif di website yang bersama dengan OpenSID. Pelaporan cepat dan efisiensi. QR code dapat mengarahkan warga ke pelaporan dengan WA integrasi untuk menyampaikan aduan tanpa proses yang berbelat-belit.
Mengapa model ini vital untuk desa lain? Model desa Kerang menunjukkan bahwa kendala geografis dan minimnya infrastruktur di pedesaan dapat diatasi dengan solusi yang cerdas. Integrasi barcode ini memecahkan masalah klasik seperti yang pertama, minimnya literasi digital. Cukup dengan sekali pindah, warga tidak perlu memahami navigasi situs yang kompleks. Jadi di sini kami memang menyediakan satu layanan yang simpel dan mudah untuk dicapai oleh masyarakat kami di sana. Yang kedua, efisiensi anggaran. Di sini kami tim dari PPID juga telah menerima anggaran yang lumayan cukup besar untuk kelengkapan seperti kamera, drone. Di sini kami telah menerima dari pemerintah desa Kerang. Penerapan model desa Kerang ini berpotensi besar untuk yang pertama meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kemudahan akses informasi dan pelaporan, menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi lokal dengan penyebaran informasi yang efektif. Kabupaten Pasir dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kesempatan emas untuk mengadopsi strategi ini dengan dukungan pemerintah daerah, pelatihan, dan replikasi model desa Kerang. Kita dapat bersama-sama membangun ekosistem desa digital dan merata. Ini adalah langkah konkret menuju cita-cita smart profit yang dimulai dari desa, yaitu desa kami, desa Kerang Persita. Baik, sekian, terima kasih pemaparan dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah presentasi dari Bapak Jenderal Tuadi Eskom. Acara selanjutnya kami serahkan kepada tim penilai. Terima kasih paparan yang sangat luar biasa sudah disampaikan dan banyak sekali sudah disampaikan tadi fasilitas-fasilitas digital yang ada di desa ini, termasuk juga banyak inovasi-inovasi yang sudah dibuat terkait dengan pelayanan maupun upaya untuk memperkenalkan dan agar masyarakat itu paham dengan lebih dekat lagi dengan pemerintah yang ada di desa Kerang ini. Selanjutnya kami di sini seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 tim penilai yang sudah kami bawa langsung dari Samarinda. Yang kami persilakan kepada Bapak penilai untuk berkomunikasi. Tadi tim mana tadi? Mas Jana bisa duduk di depannya Mas. Nanti akan banyak pertanyaan kepada sampean nanti. Ada kursi lagi kan? Ya. Di depan aja, di depan. Ya, agak pakai kita ujian skripsi lah. Agak depan aja Mas. Ya. Ya. Nah, ya. Siapkan mic satu buat beliau. Nah. Jadi ya, kan? Kepada tim penilai kami persilakan untuk berkomunikasi. Pertanyaannya bukan hanya sekali, artinya setelah pertanyaan akan ada pertanyaan tambahan, kemudian yang lain saling melengkapi, kemudian juga ada pertanyaan lagi kami persilakan kepada tim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam hormat buat bapak-bapak semua. Ya, singkat aja jadi semua bapak yang hadir hari ini dan ibu yang hadir. Salam hormat dari kami. Saya sebenarnya mungkin karena ini visitasi lapangannya lebih teknis. Pertanyaan pertamanya ini terkait dengan tata kelola manajemen. Oh ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya juga Zainal Arifin. Ya, Zainal Arifin. Lahirnya di Balikpapan, besarnya di Tanah Bogor. Tinggalnya di Samarinda. Baik, kaitannya dengan infrastruktur yang saya ditanyakan dalam pengelolaan konten Anda membutuhkan berapa perangkat komputer atau laptop untuk saat ini ya kerjakan memiliki yang pertama. Yang kedua terkait juga dengan perangkat pendukung seperti kamera, scanner, printer,
jaringan wifi-nya dan CCTV ya. Nah itu bisa nggak disebutkan jumlah dan speknya yang tersedia saat ini? Nah itu dulu. Ya baik, terima kasih. Di sini saya mungkin langsung menjawab untuk tata kelola manajemen. Di sini kami pemerintah desa Kerang yang seperti saya sampaikan tadi, pemerintah desa sudah menganggarkan untuk perangkat keras. Di sini kami menggunakan perangkat keras satu komputer dengan spek Core i7. Di sini kami menggunakan untuk mengelola website desa, kemudian mengelola akun-akun. Di sini kami juga memiliki ponsel pintar yang mana ya alhamdulillah untuk kita di pemerintah desa Kerang ini menggunakan iPhone pintar merek iPhone. Jadi di sini kami sampai saat ini kami juga masih menggunakan ponsel pintar milik pribadi untuk mengembangkan akun-akun media-media sosial seperti Instagram, TikTok. Di sini kami masih menggunakan ponsel pintar, dan di sini kami juga memiliki scanner. Program scanner itu kita memiliki ada 1 unit. Kemudian untuk printer kami tipe Epson serinya L. Di sini kami memiliki kurang lebih ada 4 unit, dan untuk yang Epson biasa kami memiliki ada 5 unit. Kemudian selanjutnya untuk perangkat keras untuk pengambilan foto dan video, di sini kami memiliki 2 unit kamera, yang satu merek Sony dan yang satu merek Canon. Kemudian jaringan, di sini kami juga punya jaringan akses WiFi ada 2. Yang pertama itu akses WiFi dari IntelHome, yang kedua ini dapat gratis dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, gratis pol. Jadi di sini untuk jaringan, alhamdulillah jaringan yang diberikan gratis pol ini lumayan cukup besar untuk Mbps-nya, sehingga kami dapat mendownload dengan mudah dan mencari inovasi-inovasi atau materi-materi dengan cepat. Jadi di sini kami berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyediakan kami atau memberikan kami jaringan WiFi. Mungkin itu untuk perangkat keras. Untuk speknya tadi sudah langsung saya sebutkan. Itu kita ada yang kita pakai kebanyakan dari Epson. Ya, kebanyakan dari Epson. Untuk kamera kita pakai dua-duanya, ada Sony, kemudian ada juga Canon. Untuk lensa, ini mungkin dari teman kami dari KIMKS Setaka ini, yang kebetulan beliau ini sudah ibaratnya sudah punya pengalaman dan punya sertifikasi yang legal untuk pengambilan gambar. Dan di sini juga beliau juga punya usaha sampingan yaitu foto private dan studio. Ini ya yang kami perlukan di desa ini, yang ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ya, masih terkait dengan websitenya. Nah ini sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya sudah selesai. Ya, artinya secara legalnya memang semua desa, kampung atau apa ya istilahnya kalau di wilayah itu ada kampung, desa, dusun ya, itu memang secara regulasi menggunakan desa ID. Nah, ini kan fasilitas negara misalnya disediakan komdigi ya, Oke, karena ini sudah difasilitasi, artinya kan Anda dan tim adalah mengolah bagaimana website tersebut bekerja secara optimal. Nah, ini ada beberapa yang saya tarik isu lah, misalnya review ya, terkait dengan komponen berita dan informasi. Mungkin kalau saya perhatikan tadi bapaknya, masnya ya, atau bapak saya panggil, berkaitan dengan PTID.
karena Anda juga bekerja sebagai PPJ, juga bekerja sebagai admin ya, atau manajemen. Di dalam konteks pemberitaan itu ada dua hal yang berbeda. Pertama, berita dan informasi. Di dalam konten ini kan selalu ada itu dua itu ya, berita dan informasi. Nah, ini untuk menyampaikan pengetahuan aja. Tapi saya tidak mau menilai yang ada di sini. Artinya, sebagian sudah saya lihat, ya, baca dan sebagainya. Jadi penting bagi pengelola berita dan pengelola website sendiri, sebagaimana kita ketahui secara teknis, berita itu adalah faktual. Kejadian ada waktu dan tempat, diolah dengan kode etik jurnalistik, itu yang pertama ya. Artinya itu berita itu selalu update faktual dan berdasarkan fakta, data lapangan dan diolah melalui konsep-konsep jurnalistik. Nah, kalau informasi ini hanya sebatas pemberitaan, tapi bukan dalam konteks berita ya, menginformasikan atau menyebarluaskan data, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik, bisa berupa narasi, bisa berupa video, bisa berupa teks informasi, dan tidak bernilai berita karena dia diolah tidak berdasarkan kode etik. Jadi ini penting bagi pengelola website sendiri. Jangan sampai ketika ada data yang sebenarnya bukan untuk dibuat berita, diolah jadi berita, atau berita tidak komplit lah pasarnya, setengah-setengah dijadikan informasi. Karena ini kaitannya dengan keterbukaan publik ya, itu ya, undang-undang keterbukaan publik dan penyebaran informasi hoax. Ini nanti penting bagi pengelola berita untuk selalu lah update ya, belajar bahwa harus bisa memisahkan berita dan informasi. Karena kalau kita informasi keuangan itu bukan masuk berita, itu masuk dalam konteks informasi, penyebaran informasi. Kalau berita misalkan ada kejadian kecelakaan, data jumlah orangnya di lokasi mana, waktu tempat kejadian, kronologisnya bisa diolah dari berita. Itu masukan dia. Karena tadi saya baca ya secara teknis sudah banyak pengelolaannya, cuma ada hal-hal yang memang perlu pengembangan atau pengetahuan. Nah, ada yang satu yang mungkin menjadi hal baru lah buat tim desa ini ya. Mungkin pernah dengar istilah SEO, SEO dan SEM. Ini penting bagi pengelola website siapapun, mau website pemerintah, perusahaan pembantu profil maupun website pribadi ya. Nah, menggunakan itu apa pernah dengar nggak istilahnya? SEO dan CLM, SEM ya. Sering digunakan tapi mungkin tidak pernah mengetahui itu fungsinya. Nah, bagaimana Anda mengelola itu? Mungkin bisa dikronologiskan atau diceritakan lah. Mungkin di sini untuk yang menjelaskan untuk pihak manajemen pengelolaan berita kepada rekan saya, Saudara Suryati, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pengelolaan konsep SEO? Mungkin ini lebih spesifiknya ke berita di website Pak ya. Semua data website. Semua data. Pertama, pemerintah desa atau dan pengelola pertama pengelolaan berita terkait salah satu contoh Pak saya ambil yang kemarin pemerintah desa Kerang melaksanakan kegiatan balap ketinting. Pertama, Kim Desa Taka dan teman-teman melakukan kajian terhadap kegiatan tersebut dengan mewawancarai panitia pelaksana. Kedua, Kim juga memastikan bahwa data yang disebarluaskan kepada masyarakat ini valid
datanya Pak. Jadi tidak ada data-data ini mungkin bersifat bohong atau tidak nyata. Dengan Kim turun masuk ke lapangan dan mengambil foto dan mewawancarai yang bersangkutan, salah satu datanya wawancara kepada Pak Kepala Desa secara langsung. Setelah mendapatkan data yang valid terkait kegiatan balap ketinti, Kim mengolah data tersebut menjadi berita, yang mana sebenarnya kami sangat kesulitan pertama dalam pengelolaan berita ini, tetapi kami menggunakan media lainnya untuk pembuatan berita. Salah satu contohnya mungkin yang sekarang lebih dikenal oleh masyarakat mungkin menggunakan AI. Data yang sudah kita dapatkan ini Pak, kita olah kembali dan kita menggunakan AI Pak untuk pengelolaannya. Dan itu data yang telah diolah kembali kita verifikasikan kepada peninjau berita Pak, apakah berita ini layak diinformasikan kepada masyarakat. Setelah berita ini terverifikasi oleh penanggung jawab, maka baru kita dapat menyebarluaskan berita tersebut Pak. Mungkin ini yang saya pahami. Terima kasih Pak. Baik, sebenarnya gini ya konsepnya tadi yang saya tanyakan, tapi memang berkaitan dengan data ya, apa yang diolah di sana. Jadi SEO itu bahasa sederhananya mesti dicari. Artinya begini ya, kita pengguna internet itu kadang-kadang tidak memikirkan harus detail. Misalkan contoh saya tadi carikan, tanya itu jenis jenis hewan laut ya. Kan pikir banyak hal yang bisa terjadi. Sekarang itu bisa nama desa, bisa nama kampung, bisa nama kuliner, bisa nama hewan laut. Yang saya maksud itu terkait tadi SEO. SEO itu kalau nggak salah kepanjangan search engine optimization. Jadi mesti mencari atas nama kata kuncinya atau keywordnya terang, itu akan merujuk seharusnya sih paling tidak minimal 3 atau 4 baris ke bawah adalah merujuk ke desakan gitu. Nah, konsepnya di sini satu sebenarnya. Ya, salah satu supaya memudahkan atau misalnya percepatan pencarian kata kunci terang itu ya sering-seringlah masyarakat mengakses, kemudian sering-sering juga kata desa terang dan sebagainya itu dipergunakan atau diviralkan lah misalnya di berbagai platform media, mau website, mau media sosial dan sebagainya yang berbasis internet, itu maksudnya. Berarti Pak ini kayak hashtag gitu Pak ya? Bisa hashtag, jadi di internet itu bahasanya ya, kalau misalkan contoh nih ya, contoh sederhana aja, nama saya diketikkan dan awal itu pasti ada sedikit orang yang keluar. Tapi kalau dengan Google isi plus nol, itu pasti menunjuk ke saya. Nah itu nanti bisa dibuktikan. Artinya begini, ketika saya mencari desakan, misalkan terang, lah, karena memang kata paling banyak dan sering muncul itu adalah jenis hewan laut. Tapi ketika saya cari dengan desa terang, itu banyak pilihannya. Ternyata di Jambi ada desa kerang juga. Kemudian di mantan saya itu ada beberapa desa. Syukurnya desa kerang juga ada di situ, nggak jauh-jauh. Nah, kenapa saya di topan ini? Itu adalah konsep untuk mempromosikan. Ingat, promosi itu tidak lagi batas pasang baliho, itu jadul. Kalau mau sedunia, seglobal gitu ya, maka ya sering-seringlah menggunakan kata kunci tadi ya, baik hashtag atau kalau hashtag kan berkembangnya lebih di media sosial ya. Kalau di kerang itu kita sering menggunakan untuk misi pencarian, dia akan bagian desa kerang baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ya. Maka otomatis di Google ya, biasa pakai Google ya. Kalau saya kebetulan ada 3 mesin yang dipakai di Microsoft, itu desa kerang agak lumayan jauh urutannya. Ini kenapa saya tekankan? Itu salah satu promosi ketika ada orang
terbesit kata Kerang itu berpikir desa Kerang itu apa sih potensinya. Jadi kita nanti kaitan dengan potensi promosi investasi dan sebagainya. Ini sekedar informasi aja. Kalau detailnya belajarnya, monggo. Ini kan background sudah saudara komputer ya. Kemudian juga terkait dari SEM itu lebih arah mempromosikan marketing. Mungkin sudah pernah belajar marketing digital. Desa itu bukan hanya sebatas punya web, tapi kalau bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi web itu alat. Tapi bagaimana kalau bisa web ini dengan kata sederhananya mendagangkan masyarakat. Mendagangkan masyarakat itu artinya menjual potensi alamnya, potensi sumber daya alam sumber daya manusianya, kemudian hal-hal produk unggulan di sini itu bisa melalui. Itu sebenarnya sederhana, tapi ketika itu dilakukan, mudah-mudahan desa Kerang bisa go internasional ya. Karena sekarang ini kan mesin kita udah tambah-tambah ya, artinya apa sih Kerang kan kecil aja di ujungnya Kaltim ya, di ujungnya pasir, perbatasan lagi ya. Tapi kalau kita masuk ke dunia global kecil lagi. Makanya sering mempromosikan. Saya pikir kita perlulah harus berpikir go internasional ya, bukan sebatas ini. Kan penjualan produk itu tidak lagi terbatas waktu. Ya, jujur kita ya, produk Cina itu merajalela. Mereka ada istilah streamer, yang kayak nanti perdagangan. Mereka dagang produk lokal UMKM-nya, mereka bisa sampai ke Indonesia. Bukan ke Indonesia, ke Amerika dia masuk barangnya, walaupun banyak regulasinya. Nah, mungkin pertanyaan yang dari saya ini tadi terkait itu tidak perlu dikembangkan SEO dan SEM-nya. Bagaimana caranya? Mungkin bisa ditindaklanjuti dengan mencari tahu ya. Nah, terkait dengan yang lainnya nanti dari tim kami yang akan menanyakan. Tapi secara garis besar website-nya ya saya lihat dan perfect lah sempurna untuk terkait dengan konten. Artinya kontennya sampai nggak ada. Dan tadi terus satu berita kayak minimal berita apa atau informasi. Saya tahu Pak Kades yang punya informasi ada pembagian sembako misalnya. Langsung diatur aja jawabnya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak Mas ini sudah disampaikan Pak Jenal beberapa. Yang pertama yang jadi ada CCTV desa ya, bisa diakses tidak sama warga desa? Bisa saya lihat CCTV desa. Iya. Itu bisa dilihat sama orang desa juga. Bisa. Oh, juga. Oh, oke. Coba contoh aja. Iya. Satu aja dan apa-apa. Kalau ada kejahatan itu Ada berapa titik? Kalau untuk di itu yang satu di daerah di yang lain belum. Oh, berarti cuma disepakati satu titik. Tidak bisa diakses tadi. Sambil jalan sama ini. Saya lihat ada beberapa anggota ya di berarti di misalnya ada Kim ya. Ada berapa anggotanya? 6 orang. Itu kerja semua. Oke, siap. Oh, oke. Ya, yang standby berapa orang ya? 4. Nah, satu lagi terakhir, saya tadi tertarik dengan barcode, yaitu memudahkan warga desa untuk mengakses layanan. Cuma mungkin bisa disempurnakan, terlalu banyak barcode. Dia orang bingung, buat satu barcode, tapi semuanya linknya ada satu barcode itu. Ini bisa dibuka nanti pakai aplikasi namanya Linktree. Jadi kalau Linktree nanti di situ ada beberapa menu, WhatsApp, ada IG, ada sosmed, macam-macam bisa dimasukkan di Linktree. Nah, Linktree-nya itu dibuat barcode, jadi satu barcode. Jadi tempelannya betul,
di print nanti dilihat ini langsung ada barcode satu. Tadi banyak banget kan, jadi bingung mana pilih kan itu. Jadi dibuat satu barcode ditempel di beberapa sudut, bisa di situ nanti di print itu ada bentuk sama yang kayak kita makan di warung kan ada bentuknya. Nah di situ ada bentuknya dan nanti pilih dia perlu yang mana. Atau ya tadi pengurusan surat, nah itu ada di situ. Terus akses apa CCTV misalkan, nah itu ada di print, jadi bisa kelihatan. Daripada nanti buat barcode masing-masing itu terlalu banyak gitu. Kalau ini, langsung ditaruh di YouTube ya? Ya. Oke, langsung live di YouTube. Mau bisa di sana. Oh ini jam. Tanggal 9 bulan tahun depan. Gila ya? Nggak bisa akses langsung ya? Nggak bisa aksesnya dari langsung aksesnya Bisa ya? ya, karena kalau melalui internet ya, terus dia bukan waktu nasional, waktu apa? Yang namanya disiapin di Diskominfo ya? Nanti diminta aja akhirnya dari Diskominfo yang live ya, atau memang kalau ditaruh di YouTube silahkan. Ya memang kalau di YouTube ada implementasi lebih gampang. Itu kalau cara langsung akses IP-nya langsung dari CCTV lebih gampang. Lebih bagus. Ya, contoh kita di Samarinda itu hampir setiap simpangan itu ada CCTV. Jadi kalau banjir tahu yang mana pos banjir atau di mana. Itu masyarakat banyak pakai. Kalau sebagai pemerintah itu kan mohon adanya digital itu kan memudahkan masyarakat ya. Nah, dia pun mohon maaf secara perangkat saya rasa sudah cukup ada iPhone, ada perangkatnya juga lengkap lah. Cuma tapi masyarakat tidak menikmati kan kurang apa. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi memang itu perlu dikembangkan lagi untuk masyarakat aja. Nah, satunya tadi diberi dua. Dari saya sih cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya yang mau saya tanyakan itu dari konten Facebook sih sebenarnya. Itu saya masih bingung akun Facebooknya Desa Karang ini yang mana? Apakah yang tanggal 8 Agustus itu yang cuma 2 konten saja atau ada website yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika pengisian kan kalau yang saya lihat ini konten yang sering update itu antara Instagram, selanjutnya TikTok, ya kan. Jadinya kalau misalnya Facebook itu istilahnya kita malas lah istilahnya 2 kali kita kerja gitu. Itu bisa kita linkkan gitu ya kan. Ya diintegrasikan karena kan dia masih satu ekosistemnya Meta gitu. Mungkin bisa itu sebagai masukan aja. Yang kedua untuk website ini yang akomodir tadi dari Diskominfo ya. Ya, izin Pak, kalau saran saya tadi akses juga lewat handphone. Itu ketika kita mau download file, itu kadang bisa, kadang enggak. Itu mungkin diperbaiki karena server di Diskominfo ya. Ya karena kalau di desa sebelumnya itu mereka naruhnya semuanya di pusat gitu kan. Memang dikasih space ya di pusat ya untuk desa ini. Ya akhirnya kalau misalnya mungkin lebih diperbaiki lah dari ekosistem websitenya. Terus yang terkait informasi kalau kata Pak Zainal kan berita sudah bagus, tapi yang kalau yang dari kacamata saya itu yang kurangnya malah informasinya. Informasi yang saya maksud itu misalnya ada wisata air terjun ya, itu cuma foto aja gitu, nggak dijelaskan gitu. Padahal kan itu dari bisa jadi apa ya namanya promosi desa ya kan. Bagaimana misalnya apa aksesnya lewat mana kita nggak tahu, misalnya ya misalnya ada biayanya gitu kan, fasilitasnya apa, sampai ada desa buah saya lihat ya, ya buah, kebun buah. Nah itu dijelaskan, jadinya kalau orang bisa mengakses, apalagi kata Pak Zainal tadi ketika mencari satu keyword Kerang maupun desa Kerang,
misalnya sampai langsung nomor 2 ya Pak ya. Karena kalau nomor 1 pasti hewan laut pasti yang dipilihnya itu kalau di Google. Jadinya langsung terakses, oh masyarakat ini tahu di Desa Kerang ini punya potensi apa, ada wisata apa, seperti itu. Terus untuk tata letak website, kalau yang saya perhatikan, kalau desa ini kan kenapa didigitalisasi, pertama terkait layanannya. Yang kedua itu terkait potensi daerahnya. Potensi daerah ini bisa dari wisata gitu. Jadinya kalau misalnya aja nih ya, saya saran aja, mungkin bisa diterapkan di setiap desa. Ketika halaman awal itu pertama berita awal yang terpilih cukup 1-2 aja. Yang ketiga, keempat itu terkait informasi layanan, misalnya tadi lewat QR, cuma 1 QR aja. Yang selanjutnya itu wisatanya yang kita tampilkan. Dan yang saya lihat tadi di layernya itu yang bergerak-gerak itu, lupa saya namanya. Itu ketika saya klik nggak bisa langsung ke artikelnya, mungkin itu sebagai perbaikan aja. Karena kalau misalnya sekarang ya website pemerintah, website itu sekarang harus interaktif. Karena masyarakat kalau mau akses itu nggak mungkin dia ngecek lagi, diklik itu kursor ke pelayanan, diklik ke bawah, dilihatin akhbarnya gitu kan, drop down-nya bagaimana. Nah itu mungkin bisa dimasukkan saja. Terus yang terakhir itu terkait, saya alhamdulillah kesini tahu kalau misalnya ada KIM, ada BPJ juga. Tapi untuk di dalam website desa itu dimasukkan aja di nafbarnya itu KIM. Karena ada ya KIM di atasnya. Nah, maksudnya KIM-nya. Ya, KIM-nya itu. Jadi kan kalau KIM ini kan beda lagi website ya. Ya kan dari desa itu memang ada lagi dan komodinya ada lagi gitu kan. Jadinya itu dimasukkan aja ke dalam KIM di dalam nafbarnya. Jadinya kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik KIM-nya Desa Kerang ada nggak ya, kerang.kim.id gitu kan. Ya menu gitu aja. Ya submenu aja, misalnya ngeling aja, ngeling ke website selanjutnya aja. Ya karena dia berdiri sendiri kan, kecuali mau diintegrasikan kayaknya nggak bisa sih, karena kan beda domain juga kan. Aturan dari pusatnya seperti itu. Mungkin itu aja, sama oh ya Pak ya, di SKPPID-nya ditampilkan aja gitu. Ya di dokumen kan ada produk hukum ya, SK-nya PPID. Jadinya kalau itu produk hukum menunya yang kedua itu. Ya, jadinya kalau misalnya sudah ada menu produk hukum, semua produk hukum baik itu dari SK, Perdes, terus semuanya lah, semua aturan hukum masukkan ke situ. Bisa mau dipisahkan lagi terkait surat edaran, yang masukkan aja ke situ. Kan itu lebih dijelaskan tuh kan, ada Perdes, ada SKDes, seperti itu. Mungkin itu aja dari sisi konten. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Ya, bagaimana tanggapannya? Apakah ada gitu yang bisa dijelaskan dari penilaian saya gitu? Kalau nanti baca portal di pasar semata ini sekarang ini
kantor. Di akses kantor. Oh situ, dan bisa di laptop mana nih? Kepada tim operator, mungkin pertanyaan gini, apakah masyarakat ini bisa mengakses CCTV itu menggunakan handphone, kemudian dengan mudah dan langsung. Artinya masyarakat tidak bisa melihat kondisi yang ada di desa ini melalui CCTV itu. Mungkin di aplikasi atau apa gitu, atau website apa gitu. Izin menjawab Pak. Kalau untuk websitenya memang belum ada Pak, tapi kita sudah berkoordinasi sama Diskominfo juga Pak untuk kerjasama. Selanjutnya untuk CCTV di desa ini masih pakai sistem yang lama Pak. Mungkin untuk ke depan nanti mungkin dari pemerintah desa bisa melakukan update perangkat kerasnya Pak. Selanjutnya mungkin tadi pertanyaannya CCTV kepada masyarakat. Dari KIM sendiri juga melakukan share link YouTube Diskominfo tadi terkait CCTV, kita nge-share di grup desa Pak gitu. Seperti itu. Mungkin tambahan saja Pak, ini untuk terkait penyediaan informasi dengan berita. Memang di sini kami baru kurang lebih 2 tahun ini untuk mengelola website, dan di sini banyak yang perlu kami perbaiki dan kami penuhi lagi terkait masalah penyediaan atau pembuatan informasi, baik itu untuk pembuatan berita. Dan di sini kami juga kebanyakan dari teman-teman dari operator itu sendiri, ini kan istilahnya kita hanya memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya di desa ini ada kegiatan ini, ada kegiatan ini. Nah, tapi kita untuk website kami belum sempurna untuk yang dikatakan seperti berita, karena kami di sini kami tampilkan berita update-nya ini kurang lebih 1 minggu itu bisa 3 kali, 4 kali. Jadi belum setiap hari bisa kami update untuk terkait beritanya. Cuma kalau informasi kegiatan-kegiatan desa itu sudah kami update di website kami itu setiap hari. Selanjutnya juga terkait CCTV ini yang paling mudah diakses oleh masyarakat itu kita menyebarkan link YouTube untuk CCTV itu sendiri. Tetapi di sini kami IP yang diberikan oleh Kominfo belum dapat kami. Apakah nanti kami ke depannya bisa mendapatkan link atau IP-nya, bahwasanya bisa kami sebarluaskan masyarakat untuk melihat kejadian terkini di lokasi yang ada CCTV-nya. Mungkin itu nanti PR kami dari pemerintah desa juga, baik dari BPBD maupun KIM. Selanjutnya di sini untuk pengambilan liputan di lapangan itu kami percayakan kepada KIM kami, KIM Kisataka, untuk mencari berita dan informasi yang terupdate di seputaran Desa Kerang. Nah, jadi lumayan cukup banyak yang perlu kami perbaiki dan kami kembangkan lagi untuk website, khusus untuk website kami itu sendiri. Itu yang tanggapan dari kami. Ya, terima kasih. Jadinya ada juga pertanyaan, apakah dari desa ini pernah dapat penghargaan apa gitu terkait dengan digitalisasi misalnya? Kalau misalnya ada, kalau sebutkan yang kedua itu, saya juga tadi habis ditelepon juga sama para kantor, titip salam kalau misalnya sama titip pesan bahwa untuk pengaduan masyarakat, memang setiap desa punya kantornya sendiri, maupun itu dari Google Form, terus atau bikinkan formulir sendiri di website sendiri. Ini juga sebagai perannya Diskominfo untuk
menyebarluaskan bahwasannya itu seharusnya tidak boleh lagi digunakan. Karena yang kita harus menggunakan aplikasi umum ya, kalau misalnya ini ya, aplikasi umum kita itu terkait pengaduan itu spam lapor. Ini juga yang lagi concern juga di pemerintahan provinsi terkait program gubernur terkait aplikasi sakti, mungkin nanti ada sosialisasinya. Aplikasi sakti kemas atau aplikasi untuk menuju generasi emas itu punyanya program prioritasnya gubernur. Di situ kita bisa melaporkan, contohnya ada jalan yang rusak, terus izin Bapak sekam, misalnya ada blank spot, itu bisa dilaporkan itu di aplikasi sakti. Sekarang sudah tersedia di iOS maupun di Android, bisa di-download. Jadinya itu memang semuanya nanti akan berkumpul di provinsi. Tapi apabila itu memang kewenangannya kabupaten kota, itu kami serahkan lagi ke kabupaten kota. Yang penting kita mengakomodir dulu semua laporan. Kita laporkan semua ke spam lapor. Jadi pelan-pelan kita mengubah habit pengaduan ini yang awalnya sendiri-sendiri melaporkannya, itu semuanya nanti ke pusat. Itu yang kedua. Jadinya yang lebih saya tekankan juga di sini, apakah ada nih prestasi dari Desa Kerang ini terkait digitalisasi? Kalau misalnya ada, kita istilahnya adalah bahwasanya Desa Kerang ini memang sudah terdigitalisasi. Terima kasih. Ya baik, mungkin langsung saya tanggapi. Untuk sampai saat ini memang Desa Kerang ini baru menjalani untuk menuju desa digital itu kurang lebih 2 tahun, dan baru tahun pertama ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba desa digital itu sendiri. Di tahun kemarin kami sempat ditawarin, cuman untuk SDM kami belum siap. Jadi untuk di tahun ini ya mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu masukan atau salah satu motivasi kami dari pemerintah desa untuk mengembangkan bagaimana desa digital itu menjalani pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa. Jadi di sini kami juga menyampaikan bahwasannya untuk sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan penghargaan, dan semoga di momen ini kami bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Ya baik, itu yang kami sampaikan dari tim operator dan dari pemerintah Desa Kerang. Ya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, alhamdulillah cukup ya dari kami sudah semua. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, statement closing statement dari PPID ataupun dari tim operator desa digital ini, apa yang mau disampaikan? Mungkin selama ini mungkin ada sesuatu yang mungkin menggugah kami untuk menjadikan Desa Kerang ini sebagai juara gitu. Apa alasan kami untuk menjadikan Kerang ini sebagai juara? Setelah ini mungkin karena kita ada kedatangan dari BPMD Kabupaten ya, dan tadi belum ada sambutan sama sekali, kami silakan prosesnya dulu baru nanti Pak. Ini mungkin yang terupdate ya dari CCTV sudah ya masukin. Ya ini jadi ini yang terupdate. Jadi di sini mungkin kami sampaikan banyak terima kasih kepada Dinas PPMD beserta Kominfo Kabupaten Pasir yang telah mendampingi kami hingga kami Desa Kerang bisa mendapatkan kesempatan emas untuk mengikuti desa digital di tahun 2025 ini. Jadi di sini kami sampaikan bahwasannya untuk menjadi sempurna tidak harus melihat bagaimana prosesnya, tetapi di sini kami hanya menyampaikan bahwasannya kami Desa Kerang siap dan layak untuk menjadi juara, dan di sini juga kita bekerja sama dengan UMKM yang ada di Desa Kerang untuk memajukan Desa Kerang sendiri. Dan di sini penutup kami sampaikan nanti di sini kami ada produk lagi yang mana
bapak-bapak dari Provinsi Kalimantan Timur kita bisa mendapatkan di daerah lain. Di sini nanti kami akan memberikan yang namanya teragi. Jadi di sini bisa dicoba, kalau yang bisa untuk makan kerang itu pasti otomatis bisa menyantap dari UMKM di Desa Kerang itu sendiri. Dan ini nanti akan kami bawa untuk lomba berikutnya, mungkin itu di lain sesi bisa kami ikut sertakan UMKM kami dari Desa Kerang. Dan sini Open ini telah membuat kami melek akan yang namanya digitalisasi, bahwasanya digitalisasi ini sangat penting untuk dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat desa. Tanpa bantuan masyarakat, kami dari pemerintah desa itu tidak ada artinya. Yang menjadikan pemerintah desa itu kuat yaitu masyarakatnya yang juga punya inspirasi atau inovatif yang baru. Mungkin itu penutup yang dapat kami sampaikan, bahwasannya kami dari pemerintah Desa Kerang juga banyak-banyak berterima kasih kepada tim penilai, tim juri dari Provinsi Kalimantan Timur. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Anda selaku pimpinan rombongan dari tim penilai desa digital Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat mungkin Pak Camat dan diwakili oleh Bapak Sekcam, Pak Kades Kerang, Pak dari Kominfo dan perangkat desa Kerang. Pertama Pak, saya mau menginformasikan bahwa permohonan maaf kepala dinas tadi semua mereka tadi malam saya sudah komunikasi dengan beliau. Sore-nya mereka Pak Kadis mau ikut ke sini, tapi tadi pagi ada informasi mendadak hari ini harus menghadiri rapat pimpinan dengan Pak Bupati dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Jadi tadi juga beliau sudah ada chat dengan saya, nanti tolong kalau sudah selesai di Desa Kerang informasikan untuk ke Desa Songka, mungkin dia Bapak ini. Ya, nah di sini Pak di Kabupaten Pasir memang kita baru 2 tahun ini Pak menerapkan desa digital ini. Kebetulan kemarin alhamdulillah kami di 2024 di Kabupaten Pasir, kalau tidak salah, kita mendapat juara 3 desa digital tingkat provinsi di tahun 2024 itu Desa Tapis. Nah, alhamdulillah kami di 2025 ini kemarin mengusulkan ada sebenarnya banyak Pak, ada 7 atau berapa desa yang kita usulkan, tapi karena dibatasi hanya 5 yang masuk ke provinsi, maka yang 5 itulah yang kami usulkan. Dan alhamdulillah dari 5 desa yang kami usulkan itu 2 desa yang masuk 3 besar, yaitu Desa Kerang sendiri dan Desa Songka yang nanti akan kita kunjungi. Kami berharap dan pesan kepala dinas dulu kemarin 2024 kita juara 3, alhamdulillah semua mungkin di 2025 ini kita juara 1 dan 2. Jadi kami berharap dari tim provinsi, ya inilah potret desa kami Pak di Kabupaten Pasir. Seperti di Desa Kerang ini, ya alhamdulillah Pak, baru pertama ini Pak ikut digital, dan mereka ini kemarin banyak konsultasi juga ke Kominfo ya Pak ya. Tadi mengenai CCTV Pak, memang kita ada hanya 1 titik aja di Desa Kerang. Nah tadi saya sudah komunikasi dengan Kominfo, apabila desa mau menambah titik lagi di desa ini bisa bersurat lagi untuk penambahan CCTV. Karena menurut dari informasi dari Kominfo sekarang ini fokus di perkotaan dulu Pak CCTV. Dan ya Pak, mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan. Kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bapak sekalian. Mungkin langsung aja. Pada dasarnya Diskominfo sangat mendukung segala bentuk kegiatan di seluruh desa Kabupaten Pasir terkait tata kelola digital, mulai dari website desa, kemudian sosial medianya, dan yang lain-lain. Kemudian untuk konsultasi lebih lanjut terkait kekurangan yang disampaikan Juli tadi, nanti kita perbaiki bersama oleh teman-teman Desa Kerang, kita lengkapi lagi. Mungkin cukup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari berbagai macam susunan rangkaian acara, maka tibalah kita di acara penutup. Marilah kita bersama-sama membacakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuangan acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para tamu yang hadir di sini boleh bisa ambil makanan di belakang, menyantap hidangan yang sudah disediakan.